Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Pelajaran Sekolah Sahabat kita masih mengambil dari judul besar Pemberontakan dan Penebusan. Hari ini kita akan kembali diajak untuk melihat bagaimana pemberontakan dimulai dan bagaimana itu terus terjadi dalam kehidupan manusia sejak zaman Adam sampai pada hari ini. Sebelumnya, di hari-hari yang sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana pemberontakan besar itu terjadi di dalam kehidupan Kristus. Di saat dia dicobai oleh iblis, pertentangan yang besar antara Tuhan dengan setan terus terjadi pada saat Kristus berada di padang gurun. Judul kita pada hari ini adalah kemenangan di padang belantara. Mari kita lihat bagaimana Kristus memperoleh kemenangan di dalam peperangan besar di padang belantara tersebut. Di saat dia sebelum melakukan misinya, dia berpuasa. Dia mengasingkan diri di padang belantara selama 40 hari dan 40 malam. Berdoa dan berpuasa untuk misinya. Hari ini sebelum kita masuk untuk membaca kembali, saya undang pemirsa di rumah. Ajaklah keluarga, sahabat, teman-teman Anda untuk berkumpul bersama-sama, terutama di dalam ibadah pagi dan petang. Biarlah kita di dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, di dalam jemaat dapat selalu saling mendoakan, menguatkan, mendengarkan satu dengan yang lain. Ayat inti kita terdapat di dalam Lukas 19 ayat 10. Di sana dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada banyak orang yang mengatakan saya sudah terlalu jauh untuk bisa kembali. Banyak yang mengatakan saya sudah terlalu jahat untuk bisa kembali kepada Tuhan. Tapi melalui ayat ini kita diingatkan, justru Tuhan datang, anak manusia ini datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Artinya kita semua memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Apabila setan mendengar tentang permusuhan yang harus ada antara dirinya dan perempuan itu, di antara banyak benih-benihnya, ia mengetahui bahwa pekerjaannya untuk merusakkan keadaan manusia akan terganggu. Setan tahu akan datang juru selamat, seperti yang Tuhan janjikan kepada Hawa, dari keturunanmu akan meremukkan kepala dari si ular. Setan terus ingat suara itu, kalimat itu, sehingga dia selalu mencoba untuk menghancurkan benih dari anak manusia. Sahabatku, setan merasa bahwa pekerjaannya untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa akan terganggu. Namun demikian, apabila rencana keselamatan itu dinyatakan dengan lebih jelas lagi, setan bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya bergembira karena dengan menjadikan manusia berdosa, ia telah berhasil menurunkan anak Tuhan dari kedudukannya yang tinggi. Ia menyatakan bahwa rencananya sudah begitu berhasil di atas dunia ini, dan bahwa pada waktu Kristus harus mengambil bagi dirinya keadaan manusia, ia juga mungkin bisa dikalahkan, sehingga penebusan umat yang berdosa itu bisa digagalkan. Setan merasa bahwa di tengah dunia yang sudah begitu jahatnya, maka di saat Kristus menjadi manusia, dia pikir Kristus akan bisa dikalahkan. Dia merasa rencananya berjalan dengan begitu mulus. Kenapa? Karena dia bisa menurunkan Tuhan dari tahtanya di surga untuk menjadi manusia. Karena dia pikir dia bisa mengalahkan Tuhan di saat Tuhan telah menjadi manusia. Hari ini kita diajak untuk melihat sifat dari si iblis. Kita lihat apa yang ada di dalam pikirannya. Dalam pikirannya dia senang di saat Tuhan jatuh. Dia senang untuk mengadu domba. Dia senang untuk menyalahkan. Sebelum kita lanjut ke dalam pembacaan kita mengenai kemenangan Kristus di padang belantara, mari kita renungkan sifat dari si iblis ini.
Karena kemungkinan besar sifat ini juga telah menyebar ke hampir semua manusia dan bahkan mungkin ada dalam kehidupan kita. Semenjak kecil, seringkali anak-anak oleh karena pendidikan di sekolah, mereka sudah tergoda untuk mau menjadi yang paling pintar, yang paling hebat, yang paling juara, sehingga akan rela bersaing dengan siapapun, bahkan temannya, untuk mendapat nilai yang lebih bagus, angka yang lebih tinggi, bahkan rela menjatuhkan orang lain agar dirinya bisa naik. Bagaimana dengan kita? Apakah di tengah kehidupan kita sekarang ini, kita juga lebih senang di saat orang lain jatuh? Kalau teman kita dapat masalah, kalau teman kita melakukan sebuah kesalahan, biasanya kita paling suka langsung ceritakan ke yang lain dan lain-lain. Bahkan mungkin kita bisa tambahkan ceritanya. Pikirkan baik-baik, ini sifat dari iblis. Sifat dari iblis yang mungkin tanpa sadar kita miliki. Di saat mungkin anggota jemaat kita yang lain melakukan kesalahan, atau bahkan secara pribadi, lepas pribadi ada yang lakukan kesalahan, seringkali gantinya kita mau menolong untuk memperbaiki. Seringkali gantinya kita mau mengoreksi, menolong mereka untuk bangkit. Justru mungkin kita lebih sering menjatuhkan, lebih sering menggosipkan, meremehkan. Apakah itu juga adalah sifat kita? Apakah kita senang di saat ada orang yang tertimpa problem dan masalah? Di saat teman kita sedang kesulitan, di saat teman kita sedang jatuh ke dalam berbagai pencobaan, apa reaksi kita? Kalau reaksi dari si iblis adalah dia senang, dia bersuka cita, dia tidak peduli. Kadang kita pikir, kalau saya bukannya senang kalau orang lain jatuh, tapi ya kalau urusan dia. Seringkali kita pun bertindak tidak peduli di saat orang lain sedang menghadapi masalah. Di saat orang lain butuh bantuan, butuh semangat, butuh dukungan, seringkali kita menutup mulut, kita tidak mau bantu, kita tidak mau dekat dengan mereka. Sungguhnya itu juga adalah sifat dari si iblis. Inilah pelajaran pertama kita. Kita baca tadi, setan berusaha untuk menggagalkan rencana penebusan. Di saat manusia lahir, dia selalu berpikir apakah ini akan jadi juru selamat. Dia selalu berusaha menggoda, menjatuhkan setiap manusia. Sampai di saat kelahiran Yesus, dia lihat, ternyata ini yang akan jadi Mesias. Inilah Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia. Kita tahu kisahnya. Dia menggunakan Herodes untuk membuat Herodes menjadi cemburu, menjadi marah, menjadi merasa dia akan disingkirkan oleh seorang bayi. Dia bahkan membunuh setiap bayi-bayi yang baru lahir di Bethlehem. Setan menggunakan manusia sebagai alatnya. Ini pelajaran kita yang kedua. Bayangkan, entah kita sadari atau tidak, kita bisa saja menjadi alat setan. Kita bisa saja dipergunakan oleh si iblis untuk menjatuhkan, untuk melukai, bahkan membunuh. Caranya seperti apa? Kita lihat dalam kisah Herodes. Herodes dibuat menjadi marah, menjadi tinggi hati, menjadi merasa tersaingi. Walaupun tidak masuk akal, dia merasa tersaingi dengan bayi yang baru lahir. Pikirkan, dia sudah umur berapa? Di saat bayi ini tumbuh besar, umur berapa baru bisa menggantikan dia? Mungkin dia sudah mati.
tapi dia merasa tersaingi. Hal yang sama juga setan bisa tanamkan di dalam hati kita untuk membuat kita menjadi alatnya, seperti yang dia lakukan kepada Herodes. Pikirkan, apabila kita menjadi marah, apabila dalam hati ini muncul kesombongan, kekesalan, atau kita merasa disaingi oleh orang lain, ini adalah benih yang sama yang setan tabur di dalam hati kita, seperti yang dia tabur dalam hati dari Herodes. Dia membuat Herodes merasa tinggi hati, merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih berkuasa, dan membuat Herodes merasa dia tidak mau disaingi oleh siapapun. Jika hal itu muncul dalam hati kita, berdoa kepada Tuhan. Itu adalah benih yang sedang ditaburkan oleh iblis. Kalau kita baca dalam pencobaan yang pertama, setan meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Pencobaan yang kedua, dia membawa Yesus ke atas bumbungan bait suci, dan dia katakan, jika kamu anak Tuhan, lompat aja dari sini. Nanti akan ada malaikat yang akan memegangmu, seperti yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Pencobaan yang ketiga, setan menunjukkan seluruh alam semesta ini dan katakan, jika kamu menyembah aku sekali saja, semua ini jadi milikmu. Sahabatku, dalam ketiga pencobaan tersebut kita melihat semuanya ini mencakup pencobaan-pencobaan yang juga setan berikan kepada kita manusia. Yang pertama adalah pencobaan tentang hawa nafsu. Pencobaan untuk menguji apakah Yesus ragu-ragu dia adalah anak Tuhan atau tidak. Pencobaan mengenai makanan. Kita ingat orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, jatuh oleh karena makanan. Bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, berkali-kali jatuh, berkali-kali bersungut karena makanan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pun khawatir dengan makanan? Kita khawatir dengan apa yang hendak kita pakai? Apakah kita juga menjadikan makanan sebagai salah satu dosa kita? Oleh karena ada makanan tertentu yang tidak bisa kita tinggalkan walaupun kita tahu itu tidak sehat. Kita tahu itu tidak baik untuk kita makan. Kita tahu mungkin itu dilarang Tuhan di dalam firman-Nya untuk kita makan. Tapi kita suka sekali. Ini bukan pencobaan tentang makanan saja. Ini tentang hawa nafsu. Apakah ada hal-hal lain yang mengikat kita sehingga tidak bisa kita lepaskan? Ini adalah pencobaan tentang hawa nafsu. Dan saat Yesus diuji, dia bisa saja ubah batu menjadi roti. Seperti dia bisa buat makanan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang. Itu baru yang laki-lakinya saja. Dia bisa sebenarnya, tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Karena pencobaan itu sedang berbicara tentang kebutuhan pribadi. Yesus tidak pernah menggunakan kuasanya untuk kepentingannya pribadi saja. Ini bukan masalah makanan saja, tapi ini adalah masalah apakah Yesus akan menggunakan kekuatannya, kuasanya. Apakah dia akan berdoa kepada Bapaknya untuk meminta sesuatu yang dia butuhkan sendiri. Karena jika dia lakukan itu, dia tidak bisa jadi juru selamat kita. Dia tidak bisa memberi contoh kepada kita tentang sikap sifat yang tidak mementingkan diri. Pikirkan,
Dia memilih untuk lahir di Palungan. Dia memilih keluarga yang sederhana. Dia terus belajar tentang pengendalian diri. Dia belajar tentang kesederhanaan. Inilah hal-hal petunjuk yang Tuhan telah lakukan dalam hidupnya agar kita pelajari, agar kita lakukan. Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk kepentingannya pribadi. Pertanyaan bagi kita, terutama bagi kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Bukankah kita juga seharusnya mengikuti cara Yesus hidup? Tapi apakah di dalam doa kita lebih banyak berdoa untuk kepentingan kita pribadi? Apakah di dalam doa kita lebih banyak meminta untuk kebutuhan kita sendiri? Atau kita meminta untuk kebutuhan orang lain? Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk kepentingannya pribadi. Di balik setiap berkat yang kita punya, apakah kita pakai untuk kepentingan pribadi? Di balik setiap berkat, uang, waktu, tenaga yang Tuhan titipkan, apa kita gunakan untuk kepentingan kita pribadi? Hampir setiap manusia di zaman sekarang menggunakan uangnya, waktunya, tenaganya, pikirannya lebih banyak untuk dirinya pribadi. Memperkaya diri, membeli barang-barang untuk diri sendiri, semuanya untuk kepentingan diri. Sahabatku, walaupun setan telah gagal menjatuhkan Yesus, tapi di zaman sekarang ini banyak orang yang telah dia jatuhkan dengan pencobaan yang pertama tadi. Pencobaan yang kedua, Yesus dibawa naik ke atas bait suci. Dikatakan, ada tertulis jika engkau melompat dari sini, malaikat akan menopangmu. Kepalamu tidak akan terantuk batu. Dikatakan ada tertulis. Setan menggunakan kembali kalimat ada loh di firman Tuhan. Tapi dia sedang mencobai Tuhan. Dalam pencobaan yang kedua kita belajar, Yesus tidak menunjukkan dirinya dengan melompat dari atas bubungan bait suci untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Dia tidak perlu lakukan itu. Dia tidak menunjukkan dirinya dengan kesombongan. Dia tidak menunjukkan dirinya dengan kemegahan, turun dengan dibopong oleh malaikat. Dia tidak lakukan itu. Tapi betapa banyak kita manusia pada zaman sekarang ini, bahkan kita yang mengaku umat Tuhan, kita lebih suka dikenal oleh karena kehebatan kita, kepintaran kita, prestasi-prestasi yang adalah berkat yang Tuhan berikan, tapi kita pakai untuk meninggikan diri sendiri. Sementara Yesus tidak pernah menunjukkan dirinya dengan kesombongan. Sahabatku, dia tidak menunjukkan dirinya dengan melompat dari bait suci, membuat sebuah sandiwara agar orang melihat, oh ini juru selamat. Dia tidak lakukan itu. Dalam pencobaan yang ketiga, dia dibawa ke atas bukit untuk melihat ini semua dunia ini. Dan setan katakan, jika engkau menyembah aku sekali saja, semua ini akan jadi milikmu. Setan mencoba untuk menunjukkan bahwa dia punya kuasa di bumi. Setan coba untuk menunjukkan kalau Yesus menyembah dia sekali saja, dia tidak perlu mati. Dia tidak perlu merasakan beban, penderitaan. Dia bisa memperoleh manusia ini udah jadi miliknya. Tapi Yesus tidak memilih jalan yang gampang. Dia tidak menyembah setan untuk mendapat kemudahan dalam hidup. Sementara banyak orang di zaman sekarang ini, mungkin kita tidak sadari kita sedang menyembah si iblis. Dan kita memperoleh segala kemudahan dalam hidup. Kita maunya sesuatu yang gampang, mudah, instan. Kita gak mau belajar di sekolah lama-lama, kita maunya yang instan. Maunya langsung tahu, langsung bisa. Mau saya langsung punya ijazah. Gak bisa seperti itu. Masak gak mau repot, cari yang instan. Pasti
akan lebih cepat sakit. Karena kita nggak tahu apa bumbunya yang ada di dalam, apa bahan kimia yang ada masuk di dalam sana. Pencobaan yang setan berikan kepada Yesus, dia berikan juga kepada kita manusia. Dan pada zaman ini, segala sesuatu yang instan, wah terkenal. Banyak di mana-mana. Mulai dari makanan instan, kehidupan instan, bahkan kita ingin hidup mungkin dengan lebih baik, tapi kita inginnya instan. Wah, dibawa nih, kamu bisa nih mencuri, merampok, korupsi. Pencobaan yang sama setan berikan kepada setiap manusia pada zaman ini. Mungkin kita tidak jatuh dalam pencobaan yang pertama, tapi mungkin kita jatuh dalam pencobaan yang lain, dalam kesombongan, dalam kerinduan, keinginan untuk mendapat segala sesuatu dengan mudah. Bahkan kita ingin ke surga pun kita maunya mudah, maunya gampang. Banyak ajaran sekarang yang mengatakan, oh gak perlu lakuin apa-apa, duduk diam aja, percaya kepada Yesus ya, seminggu sekali pergi ke gereja, oh kamu pasti diselamatkan. Padahal Tuhan datang bukan sekedar untuk menyelamatkan, tapi menyelamatkan dan memulihkan hubungan kita kembali. Keselamatan adalah apa yang Kristus berikan. Tapi setelah itu pilihannya tetap ada pada kita, apa kita mau menerima keselamatan itu, apakah kita mau dipulihkan kembali. Setiap murid-murid Kristus dengan karakter yang berbeda-beda, karakter yang buruk. Tapi di saat mereka berjalan bersama dengan Tuhan, karakter mereka dipulihkan. Setiap nama yang ada dituliskan di dalam firman Tuhan. Banyak yang dituliskan juga yang memiliki pengalaman yang buruk. Abraham yang disebut bapa orang percaya, dia pun berkali-kali jatuh. Tetapi dia terus bangkit, dia terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan karakternya diubahkan. Dia bahkan rela melepaskan apa yang paling dia kasihi, yang seumur hidupnya dia tunggu. Dia rela lepaskan buat Tuhan. Daud, Salomo, sebutkan berbagai nama dalam Alkitab, berkali-kali jatuh, tapi mereka terus bangkit. Hidup mereka, karakter mereka terus-menerus dipulihkan. Sahabatku, saat ini kita sedang berada di pertentangan besar antara Tuhan dengan iblis. Kita sedang berada di tengah-tengah, tetapi kita tidak bisa di tengah-tengah terus. Kita harus tentukan pilihan. Dan apapun yang kita lakukan dalam hidup menentukan kita berada di sisi Tuhan atau di sisi iblis. Kita sedang mengikuti apa yang setan tawarkan, seperti yang pencobaan yang setan tawarkan kepada Yesus di padang gurun, atau sebaliknya. Hawa nafsu, merasa kesombongan diri, keinginan untuk ditinggikan. Pencobaan yang ketiga, kemudahan dalam hidup. Apa yang kita kejar dalam kehidupan ini, sahabatku? Pikirkan baik-baik. Kita sedang berada di pertentangan besar, dan masing-masing kita dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, semua kita menjadi sasaran dari serangan setan. Mungkin pencobaan yang kita rasakan berbeda dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan sahabat kita. Tapi masing-masing kita menjadi sasaran dari serangan si iblis. Biarlah
kita tidak saling menjatuhkan. Biarlah kita saling mendukung, saling mendoakan. Kalau kita lihat ada sahabat kita yang sedang terjatuh, kuatkan mereka, berikan dukungan, ajak mereka untuk berdoa bersama-sama, ajak mereka untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Kita percaya Tuhan rindu agar kehidupan karakter kita diubahkan. Sebuah kehidupan yang tidak mementingkan diri, sebuah kehidupan yang tidak membanggakan diri. Ceritakan pelajaran yang Anda dapat kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati.